Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita membahas kembali materi pada minggu atau pertemuan ini ya. Ini pada pertemuan ke-14 kita akan berbicara mengenai pengujian konstitusional ya. Pengujian konstitusional itu artinya bentuk evaluasi atau peninjauan ulang terhadap konstitusi yang memang sudah diberlakukan di dalam sebuah negara, namun seiring dengan berjalannya waktu dirasa perlu untuk ditinjau ulang. Nah, tentu di sini ada proses dan prosedur yang sudah diatur, mekanismenya sudah ada sebetulnya untuk pengujian konstitusional tersebut. Lalu seperti apa? Kita akan bahas ya. Nah, pengujian ulang itu atau kita kenal dengan istilah judicial review ya. Judicial review ini hanya bisa dilakukan salah satunya melalui lembaga yudikatif atau melalui kekuasaan kehakiman. Kewenangan ini ada pada Mahkamah Konstitusi secara absolut dan mutlak ya. Nah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian dengan latar belakangnya apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada pengaturannya, amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK itu berwenang atau bertugas satu untuk menguji undang-undang terhadap UUD, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan terakhir memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, pointer tugas MK yang pertama inilah yang digarisbawahi itu sebagai langkah awal atau langkah utama untuk bisa melakukan peninjauan ulang terhadap sebuah konstitusi atau peraturan perundang-undangan ya. Lalu tujuannya apa? Tujuan apa untuk judicial review ini? Sekiranya ada beberapa hal menjadi tujuan daripada judicial review. Pertama adalah untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dengan kata lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya. Nah, artinya tujuannya adalah untuk menstabilkan atau mensinergiskan ketiga lembaga atau kekuasaan tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih atau saling mendominasi ya. Karena ketika hal itu terjadi, pendayagunaan atau penyalahgunaan, kemudian juga penyelewengan terjadi, maka secara otomatis tujuan negara tidak akan pernah tercapai sampai kapanpun. Nanti yang ada malah akan terjadi negara demokrasi ini beralih menjadi negara anarki ya, atau oligarki. Anarki negara yang kacau, kemudian oligarki negara yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk melindungi segenap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah ini, jadi di samping untuk menstabilkan kondisi negara itu sendiri, mensinergiskan pembagian kekuasaan negara itu sendiri, di satu lain juga dia sangat penting tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal ya. Nah, ketika konstitusi itu tidak memihak warga negara, maka itu tidak bisa dipakai atau tidak relevan lagi dengan pandangan masyarakat negara. Maka tujuannya harus betul-betul mengakomodir dan juga melindungi hak dan kewajiban warga negara. Itu ya. Kemudian sejarah perubahan peninjauan ulang atau judicial review di Indonesia yang pernah terjadi. Pertama ada pengujian undang-undang terhadap UUD, judicial review on the constitution of the legislation, yang kewenangan pengujian diletakkan pada MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 ya. Kemudian yang kedua pengujian di bawah UU yang kewenangan pengujiannya diberikan pada MA berdasarkan pasal 24A ayat 1. Jadi ada dua kewenangan ya, ada yang ke MK, ada yang ke Mahkamah Agung atau MA.
Nah, jika pengujiannya undang-undang terhadap UUD, maka itu ke MK. Sedangkan jika pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka itu bisa dilakukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 424A ayat 1 UUD 1945 ya. Itu untuk pengujian atau judicial review. Silakan seperti biasa forum diskusinya ditanggapi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.